Nah, adik-adik, hari ini kembali lagi kita mengadakan IMPA secara online. Kenapa? Karena hari ini tanggal 23 Oktober ada pentahbisan tanggal 2 dan niatkan di gereja. Mungkin ada mama, papa, tante, om, atau oma-oma dari adik-adik semua yang ditahbiskan pada hari ini. Kita ucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati untuk semua orang-orang yang ditahbiskan hari ini ya. Kita sekarang mau apa nih Kak Binta? Kita mau pemanasan, mau ice breaking. Oh iya, kita mau olahraga dulu supaya badan kita sehat sambil memuji Tuhan. Lagu apa kira-kira Kak Binta? Kita mau nyanyi lagu Aku Bahagia. Oke, aku bahagia. Musik.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Kami bersyukur Tuhan masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama dengan teman-teman kami dan juga kakak layan kami. Kami siap memasuki ibadah hari Minggu pelayanan anak saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang ayo kita buka Alkitabnya. Kita akan membaca nats pembimbing yang diambil dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, sebelum kita akan bagi kelas, dengarkan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari King Ceria nomor 135. Sabdamu abadi. Selamat pagi adik-adik. Siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalian ingin mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu nih adik-adik. Adik-adik yang di rumah, kita lipat tangannya, kita tutup matanya ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah IMPA pada hari ini dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Kiranya Engkau juga berkati Tuhan hati dan pikiran serta telinga kami Tuhan, agar kami Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Wah adik-adik, sekarang kita sudah bertemu lagi di IMPA online. Tapi kali ini kita mau dengan secara online dan tidak Zoom ya adik-adik, tapi tetap semangat untuk melakukan IMPA. Nah, kalau tadi kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, karena kami diberi sukacita untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sekarang waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Yeremia 7 ayat 21 sampai yang ke-28. Nanti adik-adik boleh dibacakan oleh mama dan papa ya, untuk mengetahui apa maksud dari firman Tuhan hari ini. Nah, yang pertama di sini kita mau belajar mengenai apa sih yang menjadi berkat penyertaan Tuhan pada bangsa Israel. Diingatkan lagi nih bahwa Tuhan itu begitu baik sekali kepada bangsa Israel, umat pilihannya, umat kesayangannya. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan memberkati bangsa Israel dengan melenyapkan pasukan Raja Fir'aun di tengah-tengah laut. Tetapi ketika bangsa Israel berjalan, lautnya tenang dan terbelah menjadi kering. Lalu pada saat bangsa Israel sedang berkemah, membutuhkan makanan,
maka ada makanan yaitu berupa roti mana dan burung puyuh. Nah, begitu besar sekali adik-adik kasihnya Tuhan Yesus kepada bangsa atau umat pilihannya yaitu bangsa Israel. Ketika bangsa Israel taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka mendapatkan berkat, mereka hidup dengan sukacita karena hidup penuh dengan kelimpahan yang Tuhan berikan. Ya, hidup dalam bersyukur, bersukacita dan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang kita dapat yaitu di dalam Tuhan saat kebahagiaan saat taat dalam Tuhan. Jadi kebahagiaan itu ada ketika kita taat kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak taat atau bangsa Israel tidak taat sama Tuhan? Ya adik-adik, bayangkan kita sudah diberikan berkat yang melimpah, sudah Tuhan kasihi, Tuhan sertai, tapi bangsa Israel ini nakal. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang menyelamatkan mereka, yang memberkati mereka, tetapi mereka melakukan ketidaktaatan, yaitu menyembah hal-hal buatan manusia. Ya, jadi mereka menyembah hal-hal buatan manusia. Nah, bagaimana perasaan Tuhan? Pasti sedih dan marah ya. Sama seperti kita juga. Kita tidak mau orang-orang di sekitar kita membenci kita, ya, atau melihat kita tidak baik. Maka kita harus menjaga sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, dan apapun yang mencerminkan anak Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan, maka Tuhan mengutus Nabi Yeremia. Ya, mengutus Nabi Yeremia untuk memperingatkan bangsa Israel bahwa mereka ini sekarang sedang hidup di dalam ketidaktaatan. Nah, Nabi Yeremia ini berdoa ya, atau adik-adik meminta pertolongan dari Tuhan agar ketika Nabi Yeremia berkata-kata kepada bangsa Israel itu mau mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, tetapi adik-adik, di sini di ayatnya yang ke 28 Tuhan berkata, sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Jadi Tuhan berkata nih kepada Nabi Yeremia untuk mengingatkan bangsa Israel yang tidak taat ya di dalam Tuhan. Sedangkan mereka sudah disertai Tuhan dengan begitu luar biasa, diberi kasih sayang pada saat perjalanan keluar dari tanah Fir'aun. Lalu pasukan Fir'aun yang menindas mereka dilenyapkan di tengah-tengah laut, sedangkan mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut dengan kering. Nah, dan menyertai tiang api dan tiang awan pada waktu siang dan malam, bahkan menyertai dari musuh-musuhnya bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak taat nih adik-adik. Dia melakukan hal yang tidak baik. Mereka melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Nah, ketika kita melakukan yang tidak baik di mata Tuhan, Tuhan pasti akan bersedih. Dia akan marah adik-adik. Maka pesan firman Tuhan hari ini kita mau ambil bahwa ketika adik-adik punya mainan, adik-adik punya hobi, punya kesukaan, tetap adik-adik yang dipilih terlebih dahulu, yaitu memuliakan Tuhan Yesus, taat sama Tuhan Yesus, daripada kita memilih hal-hal yang kita sukai. Misalkan nonton film pagi-pagi waktu saat mau impa, main mobil-mobilan, minta mama jalan-jalan, minta mama dan papa makan di luar, padahal kita belum impa ya adik-adik. Tidak boleh. Jadi Tuhan mengingatkan kita dari kisah bangsa Israel bahwa ketika kita disertai Tuhan dan kita mau menerima Tuhan yang menyertai kita,
kita mau taat di dalam Tuhan, maka kehidupan kita akan bahagia. Tetapi kalau kita tidak mau taat di dalam Tuhan, bahkan mempermainkan Tuhan, hidup kita itu pasti penuh dengan kesedihan, tidak dengan ucapan syukur. Nah, dari semua ini kita mau diingatkan bahwa sukacita, rasa syukur dan kedamaian itu hanya kita dapat di dalam Tuhan. Jadi taatlah menjadi anak-anak Tuhan, bersyukurlah menjadi anak-anak Tuhan, dan bersukacita di dalam Tuhan agar kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, bukan di mata kita secara pribadi. Adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah ingatkan kita untuk menjadi anak yang taat. Sekarang kita mau memuji Tuhan, yaitu dengan judul Sukacita. Ya, lagunya seperti ini, adik-adik, kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Ya adik-adik, jadi kita harus bersukacita. Karena apa? Karena kita lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dengan kasih-Nya kita mau diingatkan untuk hidup dalam ketaatan. Maka di dalam ketaatan kita ada damai, sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, untuk merespon firman kita, mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi yang keempat. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa syafaatnya adik-adik. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman yang telah kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami pahami, sehingga kami boleh melakukannya juga di dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Kiranya Tuhan, kasih dan sukacita-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, boleh kami berikan juga kepada orang sekitar kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mau berbagi, untuk selalu mau berbuat baik kepada sesama kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah kedua orang tua kami Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, dan berkat yang hanya datangnya daripada-Mu. Jauhkanlah mereka Tuhan dari segala penyakit Tuhan, dari mara bahaya Tuhan. Berikanlah mereka kasih Tuhan, kasih sukacita-Mu Tuhan, agar dapat selalu membimbing kami, anak-anak-Mu, menjadi anak-anak yang lebih baik lagi di setiap harinya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap apa yang mereka upayakan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati juga makanan dan minuman yang mereka konsumsi Tuhan, agar apa yang mereka boleh makan Tuhan dapat mendatangkan kesembuhan yang hanya datangnya daripada-Mu, sehingga mereka juga Tuhan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, kami juga yang berdoa Tuhan untuk sekolah kami Tuhan. Berkatilah guru-guru kami Tuhan, berkati kami juga Tuhan untuk selalu mau semangat Tuhan menimba ilmu di sekolah kami Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun sertai kami Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat menjalani pendidikan kami ini dengan baik, sehingga kami Tuhan boleh meraih cita-cita kami yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan pengucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kakak akan memberitahukan tata cara memberikan persembahan. Yang pertama, uangnya adik-adik masukkan ke dalam amplop, lalu adik-adik tulis untuk infak tanggal berapa dan berapa jumlah uang persembahannya. Lalu adik-adik masukkan ke dalam kotak yang tersedia di dalam gereja. Lalu kita akan menyanyikan lagu persembahan yang terambil dari Kidung Ceria 329, Ya Tuhan terima kasih. Lipat tangannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyisihkan sedikit rezeki kami, berkati tangan-tangan yang memberi. Semoga persembahan yang kami beri dapat berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, pada hari ini kakak yang menyampaikan Warta Pekat PA pada hari ini. Nah, pertama kakak yang mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena pada hari ini adik-adik bisa melaksanakan IMPA lewat YouTube pada IMPA kita pada hari ini. Nah, karena pada saat ini ada kegiatan peneguhan sehingga kita harus melaksanakan IMPA kita lewat YouTube. Nah, adik-adik, kakak ingin memberitahukan untuk nanti IMPA kita selanjutnya, itu di IMPA kita minggu depan, di tanggal 30 Oktober, kita akan melaksanakan kembali IMPA di gereja. Nah, jadi untuk adik-adik yang dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah vaksin, nah adik-adik bisa datang ke gereja, kemudian adik-adik bisa kita bersama-sama untuk berkumpul, untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan bersama-sama secara offline, supaya adik-adik juga bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik ya, adik-adik dengan baik, dengan maksimal, sehingga firman Tuhan juga bisa disampaikan ke kakak juga bisa diterima adik-adik dengan baik. Nah, tapi juga kakak yang mengingatkan untuk anak-anak kelas TK, kemudian anak-anak yang belum vaksin ya adik-adik, nah yang ataupun yang tidak bisa hadir, nah adik-adik bisa mengikuti IMPA lewat Zoom yang juga diadakan di minggu depan juga di tanggal 30 Oktober di jam yang sama, yaitu di jam 9 pagi. Nah, jadi adik-adik, kakak juga yang mengingatkan, tadi kita sudah mendapatkan aktivitas-aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak layan kepada adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa ya dikerjakan aktivitasnya, sehingga nanti adik-adik juga setelah menyelesaikan aktivitasnya, adik-adik bisa memberikan hasilnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Baik adik-adik, terima kasih. Sekian Warta Pekat PA dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 261, Ku Berbahagia.
sudah tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah impak kita hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah impak kita hari ini, kalian ingin ajak adik-adik untuk bernyanyi dulu nih. Kita angkat jari jempolnya yuk. Kita nyanyi jari jempol sama-sama. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami dapat selalu melakukan setiap aktivitas kami dengan baik Tuhan, sehingga kami juga boleh melakukan aktivitas kami seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau jaga sertai kami Tuhan dalam segala aktivitas kami seminggu ke depan Tuhan, sehingga kami di minggu depan boleh mengikuti ibadah impak seperti hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, impak kita sudah selesai. Selamat